Bapak Ibu, Roh Kudus adalah pribadi. Ya, kita seringkali tahu akan hal ini. Tetapi apakah kita membangun hubungan personal dengan Roh Kudus setiap hari? Itu yang menjadi pertanyaannya. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang Roh Kudus secara khusus mengenai bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Bukan sekedar kuasa. Another helper. Jadi Bapa tidak mau kita semua hidup sebagai yatim piatu. Yesus meninggalkan murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak hidup sendirian tetapi ada penolong yang lain. Yang sama seperti Yesus yang menyertai murid-muridnya. Itu sebabnya mengapa Petrus yang tadinya begitu berani ketika ada Yesus bersama-sama dengan dia. Waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus kemudian disalibkan, rontoklah semuanya. Termasuk Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Kenapa? Karena dia merasa dia sendiri. Yesus sudah tidak berdaya dia lihat. Makanya dia takut. Tapi ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, menunjukkan diri kepada 500 orang selama 40 hari. Dan kemudian memerintahkan mereka menunggu. Dari 500 orang, cuma 120 orang yang bertahan di loteng Yerusalem. Mereka lah yang menerima janji dari Bapa, yaitu kepenuhan daripada Roh Kudus. Dan setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya Petrus berubah lagi menjadi seorang yang pemberani. Dia berkorban 3.000 orang bertobat. Petrus berubah oleh karena dia menyadari bahwa Yesus ada menyertai dia melalui rohnya. Itu yang membuat jadi berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang saya akan lebih fokus kepada menjelaskan mengenai Roh Kudus sebagai pribadi. Coba kita membaca Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Bisa tolong ditampilkan ayat-ayatnya? Yohanes 14. Oke, aku akan minta kepada Bapa. Ini apa yang Yesus katakan ya. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yaitu Alon Parakleton. Bahasa Yunaninya. Alon artinya yang lain yang sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalau kata heteron yang digunakan itu yang lain yang dari jenis yang berbeda. Tetapi di sini kata yang digunakan alon artinya yang lain yang sama seperti yang sebelumnya. Penolong yang sama seperti penolong yang sebelumnya. Penolong yang sebelumnya itu adalah Yesus yang menyertai setiap murid-muridnya. Itu sebabnya murid-muridnya berani menghadapi segala masalah persoalan. Kenapa? Karena ada Yesus. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus mau supaya murid-muridnya tahu bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian. Ada penolong yang lain itu Alon Parakleton. Parakletos, Parakaleos. Pribadi yang diutus untuk berada di sisi seseorang. Itu artinya Parakletos. Para dan kaleo. Kaleo dipanggil, para itu di sisi. Jadi satu pribadi yang dipanggil untuk berada di sisi bahkan tinggal dalam setiap murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya akan hidup dalam kesadaran bahwa ada selalu Yesus yang menyertai mereka. Ketika murid-murid hidup dalam kesadaran akan hal ini, mereka bisa menghadapi semua masalah. Mereka bisa menjadi saksi. Tapi ketika mereka tidak menyadari bahwa ada Yesus yang selalu menyertai mereka, maka mereka tidak mungkin bisa jadi saksinya Tuhan. Oke, itu intinya ya, bahwa penolong yang lain itu pribadi dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, itu akan menyertai selama-lamanya. Oke, ayat berikutnya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu dalam pribadi Roh Kudus. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah. Jadi pada waktu apa? Pada waktu Roh Kudus. Penolong yang lain itu ada menyertai kamu. Kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Pada saat Roh Kudus turun di atas seseorang.
Roh Kudus akan memberikan kepada seseorang keyakinan bahwa Yesus ada menyertai dia. Bahwa Yesus tinggal dalam hidupnya. Itu sebabnya tidak ada yang bisa menggoyahkan seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, yang yakin bahwa Yesus selalu ada bersama dengan dia. Oke, berikutnya. Kembali kepada slide-nya. Jadi itu sebabnya mengapa murid-muridnya perlu menunggu. Supaya mereka menerima janji Bapa itu. Supaya mereka hidup dalam kesadaran. Ada Yesus yang selalu menyertai mereka. Kembali kepada slide-nya ya. Oke, bisa tolong slide berikutnya. Oke, tadi kita sudah baca ini. Berikutnya lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Jadi siapa di sini yang percaya pada Yesus? Semua ya, kita percaya sama Yesus. Kalau ada yang belum percaya, saya berdoa supaya nanti Bapak Ibu bisa percaya. Terima Yesus menjadi juru selamat pribadimu. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa, maka penolong yang lain itu diberikan. Dan kalau penolong yang lain itu diberikan, maka setiap orang percaya menerima penolong yang lain akan melakukan juga pekerjaan Yesus. Kenapa? Karena Yesus hidup dalam diri mereka. Mengerti ya? Yesus hidup dalam diri mereka melalui rohnya. Dan kalau rohnya itu hidup dalam diri mereka, maka mereka juga akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bahkan hidup seperti Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus memimpin Yesus untuk melakukan pekerjaan Bapa. Di Lukas pasal ketiga, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus keluar dari air dan turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Dan ada suara mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dan pasal 4 kita membaca Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dan kemudian di Lukas 4 ayat 14, kembalilah Yesus dengan kuasa roh, kembali ke Galilea. Masuk ke satu sinagog dan membaca kitab Nabi Yesaya yang mengatakan, roh Allah ada padaku. Karena dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertindas. Untuk mencelikan mata yang buta. Untuk membebaskan para tawanan. Jadi jelas sekali. Yesus sendiri dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk melakukan segala pekerjaan Bapa. Itu sebabnya murid-muridnya yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan melakukan juga pekerjaannya. Bahkan lebih besar. Mengapa lebih besar? Dalam skala lebih besar maksudnya. Karena pada saat Roh Kudus diutus, Roh Kudus akan menyertai setiap orang. Kalau Yesus nggak bisa menyertai setiap orang. Kenapa? Waktu itu dibatasi oleh tubuhnya. 12 orang aja udah sulit. Cari warteg yang bisa muat 12 orang. Ya kan? Makan sama-sama. Kalau sekian banyak orang susah. Nggak bisa. Sekian orang ini tidur dengan Yesus setiap malam. Kan nggak 12 orang mungkin bisa carilah tempat-tempat yang bisa menampung mereka. Tetapi dengan Roh Kudus ada di mana-mana. Bisa ada di Jakarta, bisa ada di Surabaya, bisa ada di Tiongkok, bisa ada di Amerika, di mana saja. Itu maksudnya lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Jadi Tuhan Yesus sendiri dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian juga orang-orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan kita yang memimpin Roh Kudus. Salah Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang memimpin kita. Dan Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita perlakukan semau kita. Ketika kita mau menunjukkan kuasa. Ayo kuasa, nyata. Bukan seperti itu. Karena bukan kita yang punya kendali. Bukan kita bosnya. Bosnya Roh Kudus. Sama seperti ketika murid-murid bersama dengan Yesus. Siapa pemimpinnya? Masa murid-muridnya? Kan enggak. Yesuslah yang memimpin mereka. Demikian juga sama dengan Roh Kudus. Siapa yang memimpin dalam kehidupan orang percaya? Yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus pribadi. Bukan sekedar kuasa yang kita bisa gunakan semaunya. Dan orang kalau nggak mengerti ini, berpikir kalau dia sudah penuh Roh Kudus, dia bisa lakukan apa saja. Dengan kuasa. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Mengapa?
Karena yang punya kendali bukan kita, tapi Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Saya akan tunjukkan, buktikan Bapak Ibu Saudara dari firman Allah. Jadi Roh Kudus membuat Yesus menjadi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Penolong yang lain itu akan membuat Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang lain, dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika Petrus dan Yohanes, setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan kemudian pasal ketiga, mereka datang ke bait Allah. Dan di situ ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Apa yang Petrus katakan? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai? Yesus melalui rohnya di dalamku. Itu yang kupunyai. Mengerti ya? Petrus dan Yohanes punya kesadaran bahwa ada Yesus yang menyertai mereka. Kalau ada Yesus menyertai mereka, nggak ada yang mustahil. Kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan orang yang lumpuh sejak lahir ini kemudian berdiri dan berjalan. Dan membuat orang menjadi gempar. Dan Petrus kemudian berkhotbah lagi, tambah lagi orang-orang bertobat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pemimpin-pemimpin umat Yahudi tidak senang. Sama seperti zamannya Tuhan Yesus. Yesus melakukan banyak mujizat, tapi pemimpin umat Yahudi tidak senang. Para ahli Taurat Farisi tidak senang. Mereka juga tidak senang dengan apa yang Petrus dan Yohanes lakukan. Mereka diinterogasi. Dan mereka dijebloskan penjara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini ada Yesus bersama dengan mereka. Ya, ada Roh yang Maha Kuasa. Bisa gak mereka kirim malaikat hajar orang-orang itu? Bisa gak? Bisa, tetapi kan bukan mereka punya kendali. Saya yakin kalau murid-murid yang punya kendali kuasa itu, mereka tidak membiarkan diri mereka ditangkap. Ngerti ya? Tetapi mereka ditangkap. Di penjara. Tetapi Tuhan mengutus malaikatnya. Bebaskan mereka dari penjara. Artinya Tuhan tidak kurang kuasa sebenarnya. Sampai akhirnya hamba-hamba ditangkap itu bukan karena Tuhan kurang kuasa. Tetapi Tuhan bekerja dengan caranya. Dan seringkali mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi Petrus dan Yohanes ditangkap, di penjara. Dan murid-murid mendoakan mereka. Artinya mereka juga gak mau rasul-rasul ditangkap kan. Berdoa. Dan Tuhan kirim malaikat, bebaskan mereka tanpa seorang pun. Mereka keluar begitu aja dari penjara. Dan keluar dari penjara mereka pergi kemana? Ke bait Allah. Berkhotbah lagi. Bersaksi lagi. Kemudian orang-orang Farisi dan ahli Taurat pergi ke penjara. Mana ini? 2 orang penghujat ini. Sudah keluar. Sekarang ada di bait Allah. Mereka nyusul ke bait Allah. Mereka tangkap lagi. Mereka hakimi lagi 2 orang ini. Larang mereka untuk berkhotbah, untuk beritakan nama Yesus. Dan mereka disiksa. Nah, kira-kira kalau saudara punya kuasa, saudara biarkan diri saudara disiksa? Mereka tidak punya kendali akan kuasa itu dalam diri mereka. Jadi mereka juga disiksa. Ya, coba mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi mereka disiksa. Di mana kuasanya? Baru aja bangkitkan orang lumpuh sejak lahir ini. Artinya mereka sendiri tidak punya kendali akan kuasa itu. Karena Roh Kudus yang punya kuasa. Dan Roh Kudus tidak selalu akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Ya, kalau yang apa yang murid-murid pikirkan, baru malaikat aja lepaskan kami, kamu mau siksa aku? Ini malaikat, aku tinggal perintahkan, datang nih hajar kamu sekalian. Tapi itu tidak terjadi. Malaikat yang baru aja membebaskan mereka tidak bikin apa-apa. Mereka juga tidak punya kendali akan semua hal itu.
Roh Kudus yang punya kendali. Roh Kudus izinkan mereka disiksa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu mengerti hal ini. Kalau orang nggak mengerti hal ini, mereka berpikir, baru mengalami mujizat, oh iya percaya Yesus, sungguh-sungguh diberkati percaya Yesus. Tetapi begitu mengalami masalah persoalan, mereka mulai ragu, mereka mulai bimbang. Mereka mulai bertanya, benarkah Tuhan itu ada? Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Tidak mengerti Alkitab. Makanya perlu kita baca Alkitab supaya kita mengerti. Enggak kita dibodohi gitu, diajar orang yang ngawur-ngawur, kita ikut aja. Dia bilang, ayo percaya Yesus pasti kaya. Kita ikut, enggak jadi kaya-kaya. Padahal ukuran kekayaan juga bukan berapa harta kita punya, kita mulai kecewa. Belajar Alkitab supaya mengerti. Jadi orang itu baru saja melakukan mujizat, berkuasa. Tapi dia sendiri kok punya masalah, nggak bisa beres. Dan kita mulai menghakimi, jangan-jangan hidupnya udah nggak beres. Salah besar, saudaraku, jangan sembarang saja menghakimi. Kita perlu mengerti. Apakah karena hidupnya Petrus dan Yohanes nggak beres, mereka di penjara? Enggak. Apakah karena mereka berbuat salah, mereka dianiaya? Enggak juga, saudaraku. Apakah mereka tidak punya kuasa lagi? Apakah Roh Kudus sudah meninggalkan mereka sehingga mereka dianiaya? Tidak juga, karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan mereka. Cuma mereka tidak punya kendali akan segala sesuatu karena mereka bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Roh Kudus itu. Kita bukan Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita harus mengerti. Kita perlu belajar firman supaya kita tidak keliru, tidak sesat, tidak menyimpang akhirnya. Murid-murid dianiaya. Tapi di sini justru membuat mereka lebih dewasa rohaninya. Mereka malah bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami terhormat, merasa terhormat. Boleh mengalami ini. Diizinkan menderita oleh karena nama Yesus. Itulah tanda kedewasaan seseorang. Karena mereka mengerti bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Dan tentunya ada maksudnya kalau Tuhan izinkan mereka mengalami hal itu. Begitu loh. Di dalam Kisah para Rasul 20 ayat 21 dan 23. Ini dalam kehidupan palsu Paulus. Kita jelas sekali melihat ini. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai apa? Siapa yang menawan siapa? Roh yang menawan Paulus. Bukan Paulus yang menawan roh. Bukan Paulus yang mengendalikan roh. Tapi roh Tuhan yang mengendalikan Paulus. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Paulus seorang yang luar biasa. Bangkitkan orang mati. Sembuhkan banyak orang sakit. Sapu tangannya aja, sembuhkan orang. Dia nggak usah pergi ke sana ketika Roh Kudus yang menuntun dia, mengarahkan dia, kasih sapu tangannya. Orang-orang sembuh. Nah, jangan kita sekarang terus sembarang tiru-tiru ya. Kita sapu tangan kita. Kita bilang, bawa aja sapu tangan ini. Bukannya sembuh kena COVID orang, gara-gara kita juga. Tidak begitu, kalau Roh Tuhan tidak yang menuntun kita melakukannya. Jangan sembarangan melakukan itu. Dan jadikan itu sesuatu yang diulang-ulang model seperti. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Karena bukan kita yang punya kuasanya. Saya yakin itu dalam pimpinan Roh Kudus. Paulus kasih sapu tangannya. Supaya orang-orang kena sapu tangannya sembuh. Kan Paulus tidak selalu pakai sapu tangan untuk menyembuhkan orang. Jadi jangan gantikan Roh Kudus dengan metode, Bapak Ibu Saudara. Dengan cara, kalau kita nggak belajar firman, kita bisa keliru. Kita perlu mengerti. Yang bosnya Roh Kudus, yang menentukan caranya itu Roh Kudus, bukan Paulus juga. Paulus tidak punya kuasa juga. Dia bilang dia sebagai tawanan roh. Roh Kudus sudah kasih tahu kamu akan dipenjara. Kamu akan menderita. Tapi dia siap apapun yang terjadi karena dia adalah tawanan roh. Roh Tuhan yang berkuasa memimpin kehidupannya. Dan berapa kali dalam kehidupan Rasul Paulus, ya, Roh Kudus yang adalah pribadi berbicara, mengarahkan dia,
Waktu dia mau pergi ke Asia, dalam perjalanan misinya, Roh Kudus bilang, jangan ke sana. Pergi ke tempat lain. Coba kita baca satu ayat ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Yang lain-lainnya nanti saya akan sebutkan aja. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah yang lainnya. Tapi satu bagian ini saya mau bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus berkomunikasi, memberikan arahan, berikan penglihatan kepada Paulus supaya jangan pergi ke sana, tapi pergi ke Makedonia. Terus ayat berikutnya, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi siapa yang menjadi pemimpin bos di sini adalah Roh Kudus. Paulus mengikuti arahan Roh Kudus. Paulus bikin planning, bikin rencana, tetapi dia tunduk kepada pimpinan Roh Kudus karena bosnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus bilang, jangan pergi ke sana, pergi ke sini. Dia ikut pergi ke sini. Pergi ke situ, dia pergi ke situ. Pergi ke Yerusalem, dia pergi sekalipun ada aniaya di sana. Karena Roh Kuduslah yang menjadi tuan, menjadi bos. Jadi kita perlu mengerti hal ini. Kita perlu menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita dan bergaul dengannya setiap hari. Supaya kita bisa menghadapi semua masalah persoalan dan tetap bersukacita dan tetap berkemenangan. Karena jalan hidup kita tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tidak seperti yang kita pikirkan. Menurut kita mungkin jalan ini terbaik. Belum tentu Roh Kudus kasih pimpin di jalan yang berbeda. Nah, kalau kita tidak mengerti hal ini, kita bisa kecewa. Kita bilang, kok begini sih? Aku nggak pikir begini ikut Yesus. Kok begini? Saudara nggak mengerti, nggak menyadari bahwa rancangan Tuhan seringkali beda dengan langit dan bumi dengan rancangan kita. Karena pikiran kita terbatas. Di situ Roh Kudus yang akan memimpin kita. Kita harus bikin planning. Saya bikin planning, saya bikin perencanaan. Tetapi saya terbuka kepada arahan Roh Kudus. Untuk Roh Kudus bilang, belok. Belok, saudaraku. Ikut apa yang Roh Allah katakan. Dan di situ kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, luar biasa, dahsyat, ajaib. Sekalipun mungkin itu tidak enak buat daging kita. Tetapi akan ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kepuasan dalam diri kita. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Nah, perhatikan. Roh Kudus tidak paksakan sesuatu dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau saudara tidak mau, ya saudara akan berjalan sendiri. Tidak dipaksakan itu dalam kehidupan kita, tetap punya kehendak bebas untuk memilih. Sekalipun sudah penuh dengan Roh Kudus, tetap enggak menghilangkan kehendak bebas kita untuk memilih. Dan kita perlu terus bergaul dengan Roh Kudus, berdoa, meminta Roh Kudus memimpin kita. Itu sebabnya saudara di doa tabernakel, kalau saudara mempraktekkan doa tabernakel, ada bagian di ruang kudus, di situ kita bergaul dengan Roh Kudus. Kita bisa bersyukur untuk apa yang Roh Kudus telah lakukan. Berterima kasih, saya sering juga berdoa di situ. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau sudah meyakinkan aku, sehingga aku bisa bertobat, sehingga aku bisa mengenal Yesus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin bisa. Sehingga aku bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidupanku. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menolong aku untuk mengerti firman. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mampukan aku untuk mentaati firman. Terima kasih Roh Kudus untuk rema. Kebenaran-kebenaran yang prinsip, yang praktis, yang aku bisa terapkan dalam kehidupanku. Saudara, itu bagian dari satu bagian dari doa tabernakel. Bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus, aku mengasihimu. Karena dia pribadi. Dia bukan sekedar kuasa. Kita perlu bergaul. Selamat pagi Roh Kudus. Mau tidur Roh Kudus, terima kasih Engkau menjaga aku, menolong, menuntun aku sepanjang hari ini. Apakah saudara melakukan itu? Padahal Roh Kudus selalu ada menyertai kita. Tapi seringkali kita nggak menyadari akan keberadaannya. Mari kita biasakan diri untuk bergaul dengan Roh Kudus. Dia pribadi. Jadi kepenuhan Roh Kudus bukan hanya soal bicara bahasa roh, Bapak Ibu Saudara.
Ini bicara tentang hubungan intim dengan Tuhan. Bergaul intim, menyembah Dia, mendengar suaranya, diberdayakan oleh Roh Kudus, dipimpin, ada kuasa, tanda, ajaib, dan mujizat. Dan ada tetapinya, tetapi kita tidak punya kendali atas kuasa itu. Itu lagi, saya mau tekankan hal ini. Kenapa? Karena yang punya kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tidak mengendaki, tidak terjadi. Tapi ketika Roh Kudus mengendaki kita mau, nggak terjadi juga. Kenapa? Karena kita tidak taat. Ngerti ya? Kita harus dengar dan taat baru terjadi. Kita mau, Roh Kudus nggak mau, nggak terjadi. Kenapa? Karena kita tidak punya kuasanya. Tapi ketika Roh Kudus mau, kita tidak dengar, kita tidak menurut, tidak terjadi juga. Ya, saya dengar khotbahnya Yonggi Cho, ya. Saya sangat diberkati. Dia bilang, Roh Kudus itu menjadikan Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kembali kepada ini, slide-nya ya. Roh Kudus membuat Yesus menjadi nyata dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dalam kehidupan orang lumpuh itu. Dan saya percaya, juga Roh Kudus akan membuat Yesus nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Dalam kehidupan orang-orang yang kita layani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang punya kendali akan kuasa itu. Bukan kita yang mengendalikan Yesus kan. Yesus yang memimpin kita melalui rohnya. Oke, jadi Roh Kudus berpikir, jadi Roh Kudus memberikan keputusan. Roh Kudus berduka, karena dia pribadi, dia bisa berduka, punya perasaan. Roh Kudus berkehendak memberikan kepada setiap orang karunia sesuai dengan kehendaknya. Jadi Roh Kudus adalah pribadi. Dan Roh Kudus akan membuat Yesus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Yonggi Cho dia mulai pelayanannya itu sangat-sangat sederhana sekali waktu baru selesai perang saudara Korea. Jadi dia pergi menginjili dari rumah ke rumah. Dia masuk ke rumah seseorang, ketok pintu. Tok, 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 tok. Buka pintu, ada seorang ibu. Itu tempatnya sangat-sangat kecil dan kumuh sekali. Rumah itu cuma satu kamar gitu. Anaknya 9. Dan suami dari ibu ini pemabok. Tidak kerja. Kalaupun ada uang yang ada diambil untuk judi. Mabok-mabokan. Jadi Yonggi Cho kasih kabar baik kepada ibu ini. Ibu, percayalah Yesus, ibu akan masuk surga. Terus ibu ini bilang, kamu pendeta pendusta. Dia bilang, surga tempat yang indah, tempat yang baik. Kamu berdusta. Dia bilang, kalau memang Tuhan mau bisa kasih tempat yang indah, tempat yang baik, cobalah kasih sebagian surga aja kepada saya. Dia bilang, saya mau mengalami surga sedikit saja. Yonggi Cho bingung ya. Bagaimana nih? Dia minta surga sedikit gitu dalam hidupnya. Yonggi Cho bilang, ibu, kalau ibu nggak percaya Yesus, ibu bisa masuk neraka. Tambah marah lagi ibu ini. Neraka? Apa ini nggak neraka? Dia bilang. Kamu lihat hidupku ini. Anak 9 gak ada yang sekolah. Tinggal di tempat kecil gini. Suamiku mabok gak kerja. Gak ada harapan kita masa depan tidak ada. Mau neraka apa lagi katanya. Ini sudah cukup neraka katanya. Waduh bingung juga nih Yonggi Cho. Surga tidak tertarik. Neraka tidak takut. Terus mau khotbah apa lagi. Jadi dia bilang, dia pulang loyo seperti orang yang kalah tinju. Ya dia bilang memang hampir-hampir ibu itu meyakinkan saya juga. Jadi bukan saya khotbah, dia yang khotbahkan saya. Dia pulang, dia menangis terhadap Tuhan, bagaimana ini. Ini ibu, ini bagaimana caranya Tuhan supaya dia bisa mengerti. Tuhan bilang, aku akan membuat Yesus nyata dalam hidupnya. Roh Kudus bicara begitu sama Yonggi Cho. Aku akan membuat Yesus jadi nyata dalam hidupnya. Kamu bilang gitu. Dia dapat error baru. Ya, datang dia. Ketok.
Buka pintu, ibu ini tambah marah. Kamu lagi mau apa datang sini? Sabar. Ibu, kalau ibu percaya sama Yesus, Yesus akan ubah hidup ibu. Yesus akan punya masa depan buat anak-anakmu. Anak-anakmu akan bisa sekolah. Suamimu bisa bertobat dan berubah dari pemabuk. Dia akan berhenti mabuk. Mulai matanya terbuka lebar ibu ini. Benarkah seperti itu? Benar. Terus ibu ini tanya, Yesusnya di mana? Oke, ikut saya kan. Dia jalan-jalan ke gerejanya maksudnya. Gerejanya itu tenda bekas, tenda perangnya orang Amerika. Ya, tenda perang, dia nggak ada apa-apa, cuma tenda aja sama mimbar sama meja kecil. Jadi dia jalan lewatin sawah-sawah. Ibu ini ikut, mana gerejanya? Sudah di depan gerejanya itu tapi tenda kan. Terus mana gerejamu? Ini. Ibu itu, dia ini. Dia buka, lihat. Loh, kosong. Dia tertawa, dia bilang, kamu aja sama susahnya dengan aku. Bagaimana kamu bisa tolong aku? Dia bilang, memang kita sama-sama butuh Yesus. Dia bilang, aku nggak bisa tolong kamu, tapi Yesus bisa. Oh ya, yuk kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Jadi mulailah ibu itu ada harapan. Berdoa. Suaminya makin mabok. Berdoa. Berapa bulan kemudian, saudara? 3 bulan kemudian, satu hari suaminya bertobat. Berhenti minum, dapat kerja. Karena udah nggak mabok-mabokan lagi. Ada temannya yang kasih dia kerjaan. Mulai kerja. 1 bulan kemudian bawa pulang gaji, bawa 1 karung beras. Di depan karung beras itu, dia suaminya, 9 anaknya menangis. Belum pernah ada 1 karung beras di rumah mereka. Mereka menangis, mereka makan kadang-kadang sehari makan cuma sekali. Itu pun mungkin pinjam-pinjam. Ini ada 1 karung beras. Ada bawa gaji pulang. Mereka menangis itu. Dikeluarin sebagian. Ingatkan kasih sama Tuhan. Ini sebagian kan per sebulan mau dikasih sama Tuhan. Tapi cukup gak kita ya? Dituang lagi. Tapi ingat, oh iya, kan Tuhan yang sudah menolong kita ini, memberkati Tuhan lagi. Aduh, kita ini cukup gak sampai 1, tuang lagi. Begitu terus, sambil menangis mereka bawa itu ke pendeta. Kami serahkan ini. Kami percaya Tuhan telah menolong kami, diserahkan ini beras ini untuk Tuhan. Dan ini yang gaji ini 10% untuk Tuhan. Dan Tuhan berkati. Akhirnya bisa beli tanah. Mulai bangun rumah. Anaknya semua sekolah. Jadi orang yang berhasil, 3 orang jadi pendeta. Jadi Yesus menjadi nyata dalam kehidupan ibu ini. Saya percaya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita akan membuat Yesus nyata dalam kehidupan kita, dan orang-orang yang kita lain juga mengalami kenyataan Yesus dalam hidupnya. Itulah maksudnya penolong yang itu diberikan. Tetapi kembali ya, bukan kita yang punya kuasa untuk mengendalikannya. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Kita yang harus dengar. Kita yang harus menurut apa yang Roh Kudus katakan. Bukan semau-maunya kita saja, Bapak Ibu Saudara. Satu kali Yonggi Cho dia khotbah di Rusia. Jadi ada satu sekretaris dari komunis itu datang di situ. Banyak anak muda bilang, Bapak sekretaris, jangan di sini, nanti Bapak terpengaruh, sesat nih. Ya, ini ajaran nih orang dari barat. Jangan di sini. Tapi karena dia lumpuh dari leher ke bawah, jadi dia kepengen mengalami mujizat. Jadi tetap di situ. Setelah khotbah, Yonggi Cho tantang, siapa yang mau terima Yesus? Banyak yang angkat tangan. Setelah itu saya mau doa untuk kesembuhan, dia bilang. Dan Tuhan kasihkan dia marifat ya, pengetahuan. Bahwa ada yang sakit pinggang di sana sembuh. Ada ibu yang sakit ini, ya, ada sakit di tulang kakinya sembuh. Ada yang sakit di mahnya, ada yang ini mengalami kesembuhan.
Terus Roh Kudus bilang, itu kamu katakan sama sekretaris jenderal itu. Bilang dia supaya berdiri. Aku sembuhkan dia. Yonggi coba bilang, kalau yang ini aku tidak berani. Terlalu beresiko Tuhan. Ini kalau aku bilang berdiri, dia nggak berdiri. Ini komunis bisa serang ini orang-orang Kristen, bisa tutup gereja dan segala macam. Bisa-bisa aku nggak pulang juga dari tempat ini. Jadi dia nengok sana, nggak mau lihat nengok sini. Tuhan bilang itu, dia ke sana, ke sini. Sampai akhirnya dia nggak tahan. Dia ngomong, Bapak Sekjen, ya Tuhan bilang, Tuhan sembuhkan Bapak. Sekarang berdiri, dalam nama Yesus. Bapak ini begini-gini, badannya tinggi besaran. Nggak bisa. Yang lucu dalam hati, nah Tuhan bukankah aku sudah bilang. Tapi sudah ke pojok, nggak bisa kemana-mana, kan sudah mengeluarkan kata-kata. Jadi teruskan, berdiri Bapak Sekjen, dalam nama Yesus. Belum bisa. Waduh, turun dia. Dia pegang. Berdiri dalam nama Yesus, tarik. Berdiri, langsung jalan. Angkat ini kursinya. Wah, semuanya gempar di situ. Yonggi Cho lega, aduh. Saudara, kalau inginnya Yonggi Cho nggak bisa jadi. Tapi kalau Roh Kudus yang mau, dengar dan taat saja. Kalau kita yang mau, nggak bisa. Bagaimana? Nggak bisa, tetapi kalau Roh Tuhan memimpin kita, lakukan saja. Makanya kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Yonggi Cho sendiri yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa, banyak mujizat kesembuhan, juga nggak punya kendali akan kuasa itu. Satu kali Tuhan bilang sama dia, kamu mesti membiayai anak-anak yang punya masalah jantung, yang miskin, dari negara-negara di Asia Tenggara. Datangkan mereka ke Korea, kasih operasi jantung gratis. Dan dia lakukan. Awalnya bilang, Tuhan duitnya dari mana? Pokoknya dia sudah belajar, kalau Roh Kudus bilang, lakukan saja. Maka Tuhan yang akan sediakan. Berapa banyak anak yang ditolong? Dalam kira-kira 10 tahun, 10.000 anak. Satu anak itu biayanya nggak sedikit. Datangkan dari negaranya, pesawat gratis, tinggal di hotel dengan orang tuanya, dan melaksanakan operasi. Kan lebih gampang kalau Yonggi Cho yang punya kuasa akan kendali akan kuasa itu, yang nggak usah datangkan, suruh mereka aja, ayo ikut Zoom, ayo ikut televisi, semua anak-anak sakit jantung, ya ada 10.000, dia langsung khotbah di situ, langsung berdoa, sembuh semua. Bisa nggak kalau Tuhan mau? Bisa, tapi kalau Yonggi Cho yang mau nggak bisa. Makanya Tuhan suruh dia, Tuhan punya cara yang lain. Tuhan pakai juga dokter-dokter yang di Korea itu, mereka untuk menolong anak-anak ini. Tuhan punya cara. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Jadi sekalipun seseorang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan mujizat, dia tidak punya kendali akan kuasa itu. Dan kalaupun orang itu mengalami masalah, tantangan, persoalan, jangan kita berpikir, oh dia ada dosa. Belum tentu, bisa juga ada dosa, tetapi belum tentu Bapak Ibu Saudara. Karena dia tidak punya kendali akan kuasa itu. Oh dia kok dipakai Tuhan ada mujizat, tetapi kok keluarganya bermasalah. Kok anaknya aja nggak mau nurut sama dia. Jangan kita menghakimi seperti itu. Ya kita harus mengerti, belajar dari firman Allah. Paulus sendiri juga tidak punya kendali akan kuasa itu. Sehingga ada Epafroditus yang hampir mati bersama dengan dia, sakit. Kalau Paulus yang punya kuasa, dia tidak akan izinkan orang itu sakit kan? Tapi kita harus percaya bahwa ketika Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus akan membuat Yesus menjadi real, menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan kehidupan orang-orang kita layani. Ini adalah lagu yang ditulis oleh almarhum Bapak Nyoto. Ya, almarhum Bapak Nyoto itu dia kena kanker ginjal. Terus
anaknya Ibu Yeni ini mendengar kesaksian dari Ibu Mei. Ibu Mei itu sebelumnya sakit, tidak bisa berjalan. Kemudian Bapak Stefanus Lung itu, temannya Pak Yohanes, kasih tahu, kamu mau gak dilayani oleh pendetaku? Tapi jangan hanya ingin kesembuhannya aja, tapi harus ingin Yesusnya gitu loh. Oh ya mau. Saya dikasih tahu, saya datang kunjungi dengan Pastor Ernie. Kunjungi, waktu itu Cik Mei nggak bisa berjalan. Terus saya tantang dia untuk sungguh-sungguh percaya Yesus. Ada beberapa hal yang harus mereka serahkan, dan saya ajarin doa tabernakel. Dan Ibu Mei baca doa tabernakel itu, beriman, nggak lama dia jalan dan datang ke gereja. Dia bersaksi kemana-mana. Termasuk di sekolah ketemu dengan Ibu Yeni ini, dia bersaksi. Dan Ibu Yeni tanya, bolehkah saya ketemu dengan pendetamu? Mau bayar berapa? Cik Mei bilang, oh nggak pakai bayar. Oh gitu ya? Oh boleh, janjian ketemu. Ketemulah saya dengan Ibu Cik Yeni, dengan papanya Pak Nyoto, dengan mamanya, ketemu dengan saya. Nah di situ saya katakan, saya bersaksi dulu hidup saya bagaimana. Saya ini bukti bahwa Yesus itu nyata. Kalau Yesus tidak nyata, saya tidak jadi pendeta. Jangan jadi pendeta, jadi orang Kristen juga enggak. Yesus menyembuhkan saya. Jadi Yesus nyata dalam hidup saya. Saya cerita itu, tetapi saya bilang, yang paling penting adalah Pak Nyoto harus mengenal Yesus secara pribadi. Itu saya tekankan. Maukah Bapak Nyoto jadi murid Yesus? Mau. Kalau gitu, ketemuan dengan saya seminggu sekali. Pemuritan. Saya ajar bertunas pada Pak Nyoto. Dan saya ajar doa tabernakel. Pak Nyoto belajar doa tabernakel. Dia mulai mempraktikkan. Banyak orang nggak ngerti berdoa kan. Bahkan yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun gereja nggak ngerti bagaimana berdoa. Doanya cuma diulang-ulang, doa Bapa kami. Nggak ngerti. Saya ajarin doa tabernakel. Bagaimana caranya? Bapak baca aja dulu. Ikutin aja. Kenapa doa tabernakel itu lengkap? Ya, doa tabernakel adalah berdoa berdasarkan firman mengenai Yesus dan karyanya, berdoa berdasarkan firman mengenai Roh Kudus dan karyanya, berdoa berdasarkan firman mengenai Bapa dan karyanya, lengkap. Saya ajarin dia. Tapi awalnya kan orang nggak mengerti toh. Mulai dengan langkah menakak dulu, ya suruh baca aja dulu. Bapak baca aja, dia ikuti. Baca ketika dia sampai kepada bagian Roh Kudus, dia baca selama kurang lebih mungkin nggak tahu 2 bulan atau berapa. Dia penuh dengan Roh Kudus. Nggak ada yang tumpangin tangan. Ketika dia baca bagian doa Roh Kudus itu, dia mulai berbahasa roh. Di situ dia mulai kepenuhan. Dan dia ngarang lagu ini setelah itu. Roh Kudus, kau tuntun langkahku. Roh Kudus, ku nanti kehadiranmu. Ku buka telingaku terhadap suaramu. Ku nanti jawabanmu setiap hari. Jadi dia mengerti Roh Kudus pribadi. Dia perlu bergaul dengan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku selalu setia padamu. Hidupku hanyalah untukmu Tuhan. Berbicara dan tuntunlah setiap langkahku. Terima kasih ya Roh Kudus, ya Tuhanku. Itu ada lagu CD yang River Song 2 itu ada lagu ini. Itu karangan dari Bapak Nyoto. Tidak lama setelah pemuritan itu, dia memang berobat ke Singapura ya. Tetapi terjadi suatu mujizat. Kankernya bersih. Dokter nyatakan sudah bersih Pak. Bersih. Dan selama berapa itu 1-2 tahun itu dia sehat. Saya lihat di fotonya saya di Bu Nyoto punya ini, dia punya WA itu ada foto Pak Nyoto tahun sekian, dia sehat, segar kelihatan. Tapi berapa lama kemudian muncul lagi kankernya. Dan kami banyak berdoa terus, berdoa. Tapi Tuhan punya waktu untuk dia. Dan Tuhan panggil. Bapak Ibu Saudara, dia sudah mengalami mujizat.
Tuhan, Roh Kudus nyata dalam hidupnya. Dan dia tetap setia sampai pada akhir. Kalau Tuhan mengendaki sudah waktunya dipanggil dia, siapa yang punya kuasa? Saya tidak punya kuasa. Kalau saya maunya dia tidak meninggal, supaya dia terus bersaksi, jadi saksi dan gereja makin penuh, ya kan? Kalau saya punya kuasa, nggak bakal mati semua, saudaraku jemaat. Karena saya akan doa supaya nggak mati. Tapi saya tidak punya kuasa. Saya tidak punya kuasanya. Roh Kudus yang punya. Saya cuma hambanya. Dan saudara pun sama begitu. Dia punya kehendak, dia punya kuasa. Bekerja samalah dengan Roh Kudus. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sekalipun tidak semua terjadi seperti yang kita mau. Kadang-kadang juga kita mengalami ujian. Tuhan bawa kita di jalan-jalan kita tidak mau. Tapi itu mendewasakan kita. Itu membuat kita dewasa. Tidak kemudian kita ngambek, mutung. Karena enggak terjadi seperti kita mau. Terus siapa yang jadi Tuhannya? Bukan kita kan. Tapi Roh Kudus. Disitulah kita akan mengalami ujian kesetiaan, pendewasaan iman rohani kita. Ketika apa yang kita mau tidak terjadi. Atau belum terjadi. Masihkah kita setia? Dan mengikuti suaranya. Mendengarkan apa yang Roh mau dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mau, Roh Kudus tidak paksakan. Kalau saudara juga nggak mau penuh Roh Kudus tidak paksakan. Betul. Dari 500 orang cuma 120 orang yang menanti dan menerima. Yang sisanya tidak mau, Roh Kudus tidak paksakan itu. Tapi rugi sekali. Saudara kalau tidak menerima kepenuhan Roh Kudus dan bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Dan menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam kehidupanmu. Menjadi Tuhan yang menuntun kehidupanmu. Dan memberdayakan kehidupanmu. Dan menolong kita supaya kita bisa tetap menjadi kesaksian apapun situasi dan keadaannya. Entah baik atau tidak baik keadaannya. Kita akan tetap kuat. Bertahan. Dan tetap akan menjadi lebih dari para pemenang. Itulah yang kita lihat dari kehidupan orang-orang percaya di dalam Alkitab yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Stefanus dipakai dengan luar biasa. Roh Kudus bekerja, tapi dia menjadi martir. Karena Tuhan punya kehendak, dia menjadi martir. Kelihatannya, sampai jadi martir ya. Saudara, Tuhan menyambut Stefanus. Berdiri seperti memberi penghormatan kepada Stefanus yang menjadi martir. Roh Kudus, Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Tapi Tuhan izinkan dia menjadi martir. Paulus penuh dengan Roh Kudus tapi diizinkan disesah, masuk penjara berkali-kali. Tetapi dia tidak menjadi lemah, ya kan? Dia tetap kuat. Kenapa? Karena Yesus nyata dalam hidupnya. Roh Kudus akan membuat Yesus nyata dalam kehidupan kita bisa menghadapi apapun. Ketika ada mujizat kita tidak jadi besar kepala, menjadi sombong dan merasa aku. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, kita tidak mulai kecewa dan bertanya, Tuhan di mana? Enggak. Kenapa? Karena Yesus nyata dalam kehidupan kita. Karena rohnya tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita bisa menghadapi semua dengan berkemenangan. Ada kesaksian dari saudara-saudara kita ya. Di doa rantai ini kita berdoa untuk orang-orang yang sakit dan banyak mengalami mujizat. Nah, ada beberapa kesaksian. Jadi kita akan dengar kesaksian dari Bapak, tunggu saya jelaskan dulu. Bapak ini Bapak Hizkia Hartanto. Dia gembala sidang di Wonosobo. Saya ketemu dengan dia 1 tahun yang lalu. Waktu itu dengan Pastor Ernie juga. Pastor Ernie katanya punya fotonya waktu dia masih pakai penyangga leher. Tapi hari ini saya tidak karena belum ada fotonya. Nanti mungkin minggu depan. Penyangga leher waktu itu saya dengan Pak Venus kuatkan dia. Pak, percaya Pak, beriman. Perkatakan bila Yesus sembuh. Waktu itu ya, itu 1 tahun yang lalu. Dan kemudian kita doakan dalam doa rantai, sekarang sudah lepas penyangga lehernya. Dan satu lagi itu Pak Suyanto,
Dia gembala sidang di Singkawang, dan banyak mujizat juga di gereja dia. Dan baru-baru ini mereka pergi ke Sanggau, ada saudara sepupu kita, ya, seorang bapak sudah 1 minggu enggak makan, enggak minum, sakit, berjalan pun susah, masuk ikut dalam ibadah, seketika itu juga bisa melompat dan penuh dengan Roh Kudus, membuat satu kampung itu, desa itu geger. Dan mereka bulan Februari pergi lagi karena 3 gereja menunggu mereka untuk dilawat oleh kuasa Tuhan. Nah, ini kesaksian dari Pak Suyanto, bagaimana akhirnya keponakannya bisa terima Yesus, berdiri dibaptis karena ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kita mendengar kesaksian mereka. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya mau bersaksi mengenai apa yang terjadi dengan saudari-saudariku yang ketika mereka hendak pergi jalan-jalan di kota Singkawang untuk foto-foto lampu hiasan di kota saat Imlek. Pada malam pergantian tahun, yaitu tanggal 21 Januari 2023. Ketika sebelum mereka berangkat ke kota Singkawang, mereka berfoto di depan rumah. Tapi apa yang terjadi ketika mereka foto? Hasil fotonya di background belakangnya tampak malaikat-malaikat perang bermunculan di hasil foto mereka. Tapi ketika mereka save foto tersebut, besok paginya ketika mereka hendak menguploadnya di Facebook, ternyata hasilnya hilang. Tetapi melalui kejadian ini berdampak bagi keponakan saya, sehingga salah satu keponakan saya yang melihat kejadian dan juga ikut di dalam foto tersebut, dia bertobat, menerima Yesus dan dibaptis. Jadi Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, bahkan dengan berbagai cara untuk menuntun orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore untuk Bapak Sujaya dan teman-teman dari Sungai Kehidupan yang telah mendoakan saya, dan puji Tuhan sekarang saya sudah sehat lepas dari penyakit leher, dan terus doakan untuk pemulihan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara yang terkasih. Oke. Dan juga ada kesaksian dari Ibu Ngaisa. Ibu Ngaisa ini mertuanya Pastor Julius yang sakit jantung, dilarikan ke rumah sakit, masuk ICU. Di situ dia ketakutan. Dan ketika dia ketakutan, dia mendapatkan penglihatan. Dia bilang ada ibu-ibu yang pakai baju putih-putih, dipimpin oleh Pastor Ernie, sedang mendoakan dia. Padahal nggak ada orang yang masuk di ruang ICU mendoakan dia. Dan itu membuat dia akhirnya tidak takut dan kemudian mengalami pemulihan, keluar dari ICU dan sekarang sudah sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak berdoa Tuhan munculkan Tuhan pendoa-pendoa depan ini. Enggak. Tetapi Roh Kudus bekerja dengan caranya sendiri. Sehingga ibu ini akhirnya boleh imannya bangkit, boleh sembuh. Dan juga seperti Pak Suyanto, kita tidak berdoa, oh Tuhan munculkan malaikat di foto. Kita nggak ngerti bagaimana itu bisa terjadi. Tapi Roh Kudus punya cara supaya keponakannya bertobat, supaya orang-orang di sana bisa bertobat. Dan minggu ini, waduh ramai sekali di sana cap gome itu, para tatung, para orang-orang berilmu itu, para pamer-pamer kekuasaan, kekuatan. Saudara, Tuhan lebih punya kuasa daripada mereka. Yang perlu kita lakukan, percaya, kita berdoa dan terhubung dengan Roh Kudus, maka Yesus akan menjadi nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita layani. Percayalah. Jadi mari bergaullah dengan Roh Kudus. Ya, saudara, Yesus ada bersama dengan Bapa dan Rohnya diutus untuk menyertai setiap orang percaya. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, itu seperti Yesus yang ada bersama dengan kita menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dan nyata dalam kehidupan orang-orang yang kita layani. Mari saya undang kita semua berdiri.